Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode yang ke-176. Kita masih akan melanjutkan kajian kita terkait dengan apakah manusia bisa melihat Allah di akhirat nanti, khususnya di surga. Benarkah Tuhan Allah yang maha besar, maha segala-galanya bisa dijangkau oleh penglihatan mata? Kita sudah membahas di 2 episode yang lalu. Episode yang sebelumnya dan sebelumnya lagi kita punya 2 topik. Yang pertama adalah terkait dengan apakah manusia bisa melihat Allah di surga. Dan yang kedua adalah ternyata memang terjadi pertemuan di dalam surga yang diceritakan oleh Al-Quran, tetapi pertemuan itu adalah terjadi dalam interaksi batiniah. Nah, sahabat sekalian, kita hari ini akan maju lagi, progres lagi menjelaskan atau menjawab pertanyaan yang muncul dikarenakan 2 kajian sebelumnya itu. Di mana pertanyaannya adalah mengkaitkan dengan firman Allah di dalam Al-Quran. Bukankah di dalam Al-Quran digambarkan bahwa manusia nanti ketika berada di alam akhirat itu akan memiliki penglihatan yang dipertajam oleh Allah? Apakah ini tidak menjadi alasan argumentasi secara dalil Al-Quran bahwa manusia itu bisa melihat Allah? Atau lebih jelas lagi, Allah akan bisa dilihat oleh manusia. Oke, sahabat sekalian, mari kita lakukan kajian untuk mengambil sejumlah ayat tersebut terkait dengan pertanyaan itu. Tetapi sebelum lebih jauh membahas itu, maka saya seperti biasa ingin menyambungkan kajian kita yang lalu dengan kajian kita hari ini supaya yang belum melihat di episode yang lalu bisa langsung menyimak dan mendapatkan benang merahnya terkait dengan topik-topik yang sedang kita bahas tersebut. Yang pertama terkait apakah Tuhan itu, Allah itu bisa dilihat oleh manusia. Maka kita sudah membangun kesimpulan berdasarkan pada pendekatan logika ilmiah dan yang kedua berdasarkan pemahaman dari Al-Quran Al-Karim. Kita selalu menyinkronkan itu. Karena dengan menyinkronkan keduanya itulah kita akan mendapatkan pemahaman yang holistik, pemahaman yang komprehensif. Secara logika ilmiah, maka kesimpulan dari apa yang sudah kita kaji kemarin adalah mengatakan atau menyimpulkan segala sesuatu yang tidak terbatas itu tidak akan bisa diukur dengan segala sesuatu yang terbatas. Dikaitkan dengan penglihatan atau eksistensi manusia, makhluk yang terbatas dengan Allah Sang Kholik yang tidak terbatas. Logika ilmiah memberikan kesimpulan kepada kita bahwa mata pasti tidak bisa digunakan untuk melihat Allah. Kenapa? Karena Allah itu tak terbatas, mata kita sedemikian terbatasnya. Jadi ibaratnya mengukur jarak yang ribuan kilometer tetapi menggunakan penggaris yang cuma 30 cm. Maka dengan sangat jelas dan sangat sederhana kita bisa mengatakan penggaris itu tidak bisa digunakan untuk mengukur yang ribuan kilometer itu sudah pasti. Kenapa? Ya karena dia cuma sejengkal, hanya sekitar 30 cm digunakan mengukur yang sedemikian besarnya. Sama dengan perbandingan antara makhluk manusia dengan Allah.
Allah itu jelas-jelas adalah eksistensi yang tidak terbatas, sedangkan manusia memiliki serba keterbatasan. Sehingga ketika dikaitkan dengan penglihatan, maka kita dengan sangat sederhana bisa menyimpulkan penglihatan memiliki keterbatasan dari sisi ruang, dari sisi waktu, dari sisi materi dan energi. Jadi kalau kita lihat dalam sudut pandang ruang misalnya, penglihatan manusia itu terbatas sekali sudut pandangnya dalam arti ruang. Hanya sekian derajat, di kanan persis kita nggak bisa melihat, di kiri persis nggak bisa melihat, di atas persis, apalagi di belakang kita tidak bisa melihat. Padahal Allah meliputi seluruh ruang jagat raya ataupun meliputi seluruh ruang pandangan kita. Maka dengan sederhana kita sudah bisa menyimpulkan bahwa mata kita tidak akan bisa menjangkau Allah yang meliputi ruang itu. Satu. Yang kedua, dari sisi ruang juga, besar dan kecil. Ya, kita pasti juga nggak bisa memahami atau melihat Allah dengan mata terkait dengan sesuatu yang besar sekali, maha besar, yang meliputi seluruh jagat raya dan kecil sekali, bahkan lebih halus dari partikel-partikel yang kita bisa memahami, subatomik yang tidak terlihat, sampai ke quark, sampai ke partikel-partikel kuantum, bahkan yang non-partikel, partikel-partikel virtual, tentu saja mata kita tidak mampu menjangkaunya. Dua. Yang ketiga, terkait dengan ruang juga, jauh dan dekat. Terlalu jauh nggak kelihatan, terlalu dekat juga nggak kelihatan. Jadi dalam parameter dimensi ruang saja, mata kita sudah bisa dipastikan tidak akan bisa menjangkau eksistensi Allah itu. Apalagi kemudian dalam dimensi yang berbeda, dimensi waktu misalnya. Mata kita ini hanya bisa melihat di dimensi waktu sekarang. Padahal Allah mengatakan huwal awwalu wal akhiru. Allah meliputi masa lalu dan masa sekarang. Sehingga sudah jelas bahwa pemahaman kita, penglihatan kita terhadap Allah itu parsial. Atau kemampuan kita sedemikian parsialnya, maka dipastikan tidak akan bisa memahami Allah dalam arti yang sebenarnya. Itu dalam arti waktu, dalam arti energi dan materi. Yang bisa kita lihat itu kan cuma materi. Yang non-materi tidak bisa, yang energial tidak bisa. Dan secara energial itu, cahaya itu adalah bagian dari eksistensi ya, dari foton yang memiliki energi. Kalau energinya terlalu besar, mata kita tidak mampu menangkap cahaya dalam energi yang sangat tinggi atau sangat rendah. Kedua-duanya tidak bisa ditangkap oleh mata kita. Terlalu terang nggak bisa ditangkap, terlalu gelap juga tidak bisa ditangkap. Jadi sahabat sekalian, secara sederhana kita bisa menyimpulkan Allah itu tidak mungkin dijangkau oleh penglihatan mata. Dikarenakan yang terbatas ini tidak mungkin digunakan untuk mengukur yang tidak terbatas. Itu adalah kesimpulan ilmiahnya. Tetapi kita juga harus melengkapi dengan kesimpulan dalil-dalil naklinya atau dalil-dalil dari firman Allah. Karena memang soal Allah, soal ketauhidan, ya, eksistensi Allah itu adalah hal yang gaib. Ternyata ketika kita lihat di dalam Al-Quran, dengan tegas Al-Quran pun mengatakan bahwa Dia, Allah, itu tidak bisa dijangkau oleh penglihatan mata. Tetapi Dialah yang melihat penglihatan kita dan semua apa yang kita bisa lihat itu. Nah, Allah sudah berfirman tentang itu di dalam surat Al-An'am ayat 103. Yang sudah kita bahas di episode yang lalu, tetapi saya cuplikan kembali untuk menegaskan ya. Bagaimana Al-Quran menceritakan tentang tidak bisanya Allah itu dilihat oleh manusia sampai kapanpun, dimanapun, dan sampai kapanpun. Karena Dia memang adalah zat yang maha segala-galanya. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Dia Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata.
sedangkan Dia dapat melihat segala yang kelihatan. Dan Dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Jadi secara definitif ayat ini mengatakan bahwa la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar. Dia tidak bisa dicapai oleh penglihatan, tetapi Dialah yang akan mencapai atau melihat kita semuanya. Jadi sangat definitif, Allah adalah zat yang tidak bisa dilihat oleh penglihatan mata manusia dikarenakan sangat terbatas. Bahwa kemudian ada yang mengajukan sebuah ayat firman Allah dari dalam Al-Quran surat Kiamat 22 dan 23 yang menggambarkan di surga nanti manusia itu melihat Allah katanya, maka itu memiliki pemahaman yang berbeda karena subjeknya itu bukan Allah, melainkan subjeknya adalah manusia. Pada prinsipnya Tuhan Allah tidak bisa dilihat. Tetapi di surga nanti digambarkan oleh surat Kiamat 22-23 itu manusia berusaha melihat ke arah Allah. Apakah Allahnya terlihat atau tidak? Tidak dijelaskan di dalam ayat itu. Mari kita baca ayatnya dalam surat Al-Qiyamah ayat 22-23. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Rabb-nya lah mereka melihat. Jadi seperti yang sudah kita kaji di episode yang sebelumnya, ayat ini tidak menceritakan Allah terlihat oleh manusia, tetapi digambarkan manusia melihat ke arah Allah. Tetapi kan Allah itu meliputi segalanya, jadi pasti mata itu tidak mampu untuk melihat Allah dalam arti yang sebenarnya. Sehingga di berbagai ayat itu cuma digambarkan sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda eksistensi Allah. Tetapi secara definitif di surat Al-An'am tadi sudah ditegaskan la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Dia Allah tidak bisa dilihat, dicapai oleh penglihatan mata, tetapi Dialah yang melihat kita semua. Oke, jadi ini adalah poin pertama yang perlu saya tegaskan kembali karena masih memunculkan sejumlah pertanyaan. Nah, ini harus mendapatkan penegasan bahwa secara logika ilmiah maupun secara dalil Al-Quran memberikan kesimpulan bahwa Allah memang tidak mungkin dilihat. Dan kemudian di episode berikutnya ketika digambarkan oleh Al-Quran bertemu dengan Allah, maka sejumlah ayat menggambarkan pertemuan itu adalah interaksi yang bersifat spiritualitas, bersifat batiniah. Bahkan sejak di dunia kita sudah bertemu dengan Allah itu di dalam sholat kita, di dalam zikir kita, saat berdoa, saat curhat, itu bertemu dengan Allah dalam interaksi yang bersifat spiritual yang disebut sebagai mata batiniah. Dan kemudian ini menjadi pertanyaan dari kawan kita di dalam forum, bukankah nanti di akhirat itu kita akan memiliki pandangan penglihatan yang tajam? Tetapi apakah cukup untuk melihat Tuhan? Ya, mari kita kaji ayat-ayatnya. Terkait dengan apakah Allah bisa dilihat oleh manusia di surga, itu ada ayat lain yang ingin saya tambahkan untuk memberikan penegasan bahwa di surga pun kita tidak akan bisa melihat Allah dalam arti Allah terlihat oleh mata kita. Allah berfirman di dalam surat Qaf ayat 31 sampai dengan 35. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara kalimat-kalimatnya. Man khasyar rahmana bil ghaibi waja'a biqalbim munib, yaitu orang-orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah,
meskipun dia Allah tidak kelihatan atau gaib. Dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Udkhuluha bisalam, dzalika yaumul khulud. Masukilah surga itu dengan aman, itulah hari keabadian. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki dan pada sisi kami ada tambahannya. Rentetan ayat ini menceritakan seseorang yang berada di dalam surga. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah ketika hidup di dunia, menjaga firman-firman, kalimat-kalimat, perintah-perintah, dan menjauhi larangan Allah, maka mereka dijanjikan oleh Allah untuk masuk ke surga. Nah, di surga itu digambarkan mereka ini, orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah meskipun Allah itu adalah zat yang tidak bisa terlihat, zat yang gaib. Tetapi mereka tetap meyakininya, mengimaninya, dan kemudian datang kepada Allah, bertemu di surga itu. Meskipun Allah itu adalah Tuhan yang gaib, yang tidak terlihat oleh mata. Jadi digambarkan oleh ayat ini sejak di dalam dunia, ya, kehidupan dunia, sampai di surga pun Allah menggambarkan la tudrikuhul absar, dia itu tidak bisa dicapai oleh penglihatan mata. Bahwa kemudian digambarkan kita melihat ke arah Allah, yaitu subjeknya manusia, yang sekali lagi harus digambarkan Tuhannya tetap tidak bisa terlihat, terjangkau oleh penglihatan mata. Kenapa? Ya karena makhluk ini sangat terbatas, pasti tidak mampu untuk memahami, apalagi melihat Allah dalam arti yang sesungguhnya. Nah, lantas bagaimana kaitannya dengan sejumlah ayat yang menggambarkan penglihatan manusia itu akan dipertajam oleh Allah ketika hidup di fase akhirat itu? Memang Allah berfirman tentang itu, bukan hanya mata, tapi juga pendengaran itu akan dipertajam. Misalnya yang difirmankan Allah di dalam surat Qaf ayat 22. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan darimu hijab yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amatlah tajam. Fakashafna angka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Maka kami singkapkan tabir hijab yang menutupi penglihatanmu. Maka saat itu di akhirat nanti penglihatanmu akan sangat tajam. Iya, pasti benar apa yang disampaikan oleh Allah ini, bahwa di kehidupan akhirat di mana kita dibangkitkan dengan badan kita kembali di alam yang dimensinya lebih tinggi itu, kita memiliki kualitas fisik yang lebih baik, yang bahkan bisa digambarkan hidup dalam kurun yang sangat panjang, miliaran tahun, sampai lenyapnya langit dan bumi. Ya, sudah kita bahas di episode yang lain bahwa kehidupan akhirat itu boleh jadi adalah miliaran tahun karena digantungkan kepada frase kalimat madamatis samawati wal ardu. Kehidupan akhirat di surga maupun di neraka itu akan berakhir seiring dengan berakhirnya jagat raya, atau madamatis samawati wal ardu itu selama ada langit dan bumi, atau selama langit dan buminya masih ada. Ya, silakan dilihat di episode yang lain terkait dengan kehidupan akhirat. Tapi poin penting yang ingin saya sampaikan adalah di kehidupan alam akhirat tubuh manusia memiliki kualitas yang jauh lebih baik sehingga bisa bertahan miliaran tahun, dan di antaranya penglihatannya, pendengarannya itu jauh lebih tajam dibandingkan ketika hidup di dunia. Nah, apakah ini menggambarkan bahwa kemudian Allah bisa dilihat? Ya, tidak ada penjelasannya di ayat ini. Allah cuma menggambarkan bahwa penglihatan kalian akan dipertajam. Apakah sampai bisa melihat Allah? Tidak ada penjelasannya.
Justru sebaliknya yang dijelaskan Allah, Allah itu tidak bisa dicapai oleh penglihatan mata sampai kapanpun dalam kehidupan dunia maupun sampai kehidupan akhirat. Nah, yang demikian juga dijelaskan di ayat yang berbeda, di surat yang berbeda. Dalam surat Maryam misalnya, ayat 38. Asmi bihim wa absir yauma ya'tunana. Lakiniz zalimunal yauma fi dhalalim mubin. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata. Benar adanya bahwa Al-Quran Allah menjelaskan kepada kita di kehidupan akhirat nanti penglihatan kita, pendengaran kita akan dipertajam. Keterbatasan yang kita miliki atau terjadi pada kita selama di kehidupan dunia ini akan disingkapkan oleh Allah. Dibuka tabirnya, fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Disingkapkan tutup atau tabir atau hijab yang membatasi penglihatan kita itu sehingga akan menjadi sangat tajam. Asmi bihim wa absir, pendengarannya tajam, penglihatannya tajam. Iya, tetapi tidak berarti itu kemudian Allah bisa terlihat oleh penglihatan mata dan pendengaran yang sudah dipertajam itu. Tetapi bahwa ketajaman mata dan pendengaran itu kemudian bisa digunakan untuk memahami realitas ciptaan Allah dengan lebih baik, itu iya. Karena di ayat-ayat yang berbeda kemudian digambarkan di akhirat nanti. Kita bisa melihat surga, di mana surganya tidak terlihat ketika hidup di dunia ini. Bisa melihat neraka, bahkan mengalaminya. Padahal di dunia ini belum bisa kita lihat dan belum bisa dirasakan. Bahkan digambarkan juga oleh Al-Quran melihat para malaikat, di mana malaikat itu tidak bisa kita lihat ketika kita hidup di dunia ini. Tetapi terkait dengan Allah, tidak ada yang menggambarkan bahwa Allah akan terlihat oleh mata kita pada saat kita berada di akhirat. Yang ada justru adalah ayat-ayat yang menggambarkan secara definitif bahwa dimanapun dan kapanpun Allah tidak akan pernah terjangkau oleh penglihatan manusia. Jadi sahabat sekalian, apa kesimpulannya? Cuman dua. Yang pertama, manusia adalah makhluk yang memiliki segala keterbatasan. Sedangkan Allah adalah Khalik yang memiliki ketidakterbatasan. Maka logika ilmiah mengatakan kepada kita, sesuatu yang terbatas tidak mungkin digunakan untuk mengukur sesuatu yang tidak terbatas. Ya, itu adalah kesimpulan yang pertama. Yang kedua, dalil Al-Quran. Tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang mengatakan Allah bisa dilihat oleh manusia. Yang ada adalah manusia melihat ke arah Allah, tetapi tanpa penjelasan bahwa Allah bisa dilihat oleh manusia. Justru di ayat yang berbeda digambarkan bahwa Allah adalah Tuhan, zat eksistensi yang tidak mungkin terjangkau, tercapai oleh penglihatan manusia. Yang terjadi adalah sebaliknya, Allah lah yang maha segala-galanya, yang bisa melihat seluruh makhluknya di seluruh penjuru jagat raya ini. Oke, sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan kajian ini melengkapi 2 episode yang sebelumnya terkait dengan apakah Tuhan itu adalah zat eksistensi yang bisa dilihat oleh makhluk, oleh mata manusia. Tentu saja jawabnya adalah pasti tidak bisa. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridainya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.